Halo anak-anak soleh dan solehan, berjumpa lagi dengan Ibu Mardia dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, semoga sehat, luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5, pelajaran 2, materi mengenal nama Allah dan kitabnya. Submateri mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum itu, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Seperti yang Ibu katakan tadi, pelajaran kita adalah mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dengan pembelajaran ini, anak-anak diharapkan mampu menjelaskan pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan dapat mengenal kitab-kitab Allah beserta nabi yang menerima kitab-kitab Allah. A. Perintah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. B. Nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala. Kitab merupakan kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada nabi dan rasul untuk disampaikan kepada kaumnya sebagai petunjuk dan pedoman dalam menjalankan kehidupan serta memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian kita juga harus kenal yang namanya suhuf, yaitu wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada nabi dan rasul yang masih berupa lembaran-lembaran terpisah. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan 4 kitab kepada nabi dan rasulnya, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. 1. Kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir dengan menggunakan bahasa Ibrani. 2. Kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam ketika Nabi Daud menduduki tahta sebagai raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kan'an. 3. Kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad 1 Masehi di Yerusalem. Dalam bahasa Injil berarti kabar keselamatan. 4. Kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW abad 6 Masehi di kota Mekkah. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran dikenal dengan Nuzulul Quran. Ketika itu Nabi Muhammad sedang menyendiri di Gua Hira, Mekkah.
Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Usia beliau saat itu genap 40 tahun. Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam. C. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa ajaran terpuji. 1. Ajaran terpuji kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab-kitab Allah, kita diperintahkan untuk selalu menyembah Allah dan beribadah kepadanya. 2. Ajaran terpuji kepada sesama manusia. Di dalam kitab-kitab Allah, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang lain. 3. Ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan. Allah memerintahkan kepada kita untuk mengasihi hewan dengan cara memberinya makan, serta kita harus merawat tumbuh-tumbuhan agar tetap hidup. 4. Ajaran terpuji kepada diri sendiri. Allah memerintahkan kita untuk menjaga diri dengan cara hidup dengan sehat serta menutup aurat kita ketika kita keluar rumah. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk kepada kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Allah menurunkan kitab kepada Nabi dan Rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada umat manusia. Dan ada 4 kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul, yaitu kitab Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa ajaran terpuji kepada Pencipta, kepada sesama manusia, hewan, dan diri sendiri. Anak-anak, apakah sudah dipahami penjelasan Ibu pada video yang kalian simak? Semoga apa yang kalian pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian pelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.